Oke, kita bisa lihat ya perkembangan kita sudah sampai mana di sini. Wait. Oke ya. Nah, ini sebentar. Saya hapusin dulu. Oke. Nah, kita lihat silabusnya ya. Kemarin kita pokoknya kita sudah bahas ini, sudah selesai semua ya, yang ini ya. Nah, oke. Nah, yang berikutnya, yang refleksi itu sudah ya. Yang berikutnya yang refraksi. Ya, refraksi itu pembiasan ya. Nah, sebisa mungkin kita sempatkan bahas optika fisis ya, yaitu interferensi dan difraksi gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan yang optika geometris ya. Nah, ini deh. Yang kedua. Nah, ini singkat saja ya kalau bentar, ya. Nah, ini kalau yang berikutnya itu bab tentang pembiasan ya. Nah, ini singkat saja ya. Kalau pembiasan memang nggak banyak, tidak banyak. Jadi teorinya gini. Nah, ini misalnya ada suatu medium deh. Nah, gitu ya. Nah, yang ini adalah udara dengan indeks bias N1, yang bawah ini adalah medium yang lain dengan indeks bias N2, gitu ya. Nah, yang namanya pembiasan itu terjadi kalau eh, sebuah sinar ya, ini sebuah sinar itu bergerak ya dari medium ini ya, ini kurang rapat ya, kurang rapat ke medium yang lebih rapat ya. Nah, ini. Nah, gini deh ya. Misalnya apa? Misalnya ini N1 itu udara ya. Nah, N2 itu medium yang lain, misalkan air gitu ya. Nah, nanti dia itu ceritanya gini. Nah, nah ini adalah cahaya yang datang ya. Nah, nanti kamu tarik garis ini. Nah, ini ada garis normalnya. Ini N. Nah, ya. Ini dengan sudutnya sebesar theta satu misalnya ya. Nanti, nanti dia bergerak ke sini. Nah, ini ya. Jadi dia semakin mendekati garis normal ya. Nah, ini dengan sudut sebesar theta theta 2 gitu ya. Nah, maka nanti ini pembiasan itu eh, rumusnya seperti ini. Nanti N1 sin theta satu sama dengan N2 sin theta 2. Nah, apa itu N? Nah, ini kita perjelas ya. Nah, ini. Iya. Nah, N1, N2 masing-masing itu adalah indeks bias medium, deh. Nah, indeks bias medium satu ya. Ini ini indeks bias yang N2 itu indeks bias medium 2 ya.
Nah, ini. Gitu, Dek. Kalau theta 1 itu sudut datang ya. Kalau theta 2 itu sudut biasnya ya. Nah, sudut biasnya. Nah, gede. Jadi indeks bias itu baik ini N1 maupun N2 itu semuanya mewakili informasi kerapatannya. Nah, itu ya. Seperti itu, Dek. Dan ingat, mediumnya itu selalu yang datang dari sini kurang rapat ke medium yang lebih rapat ya. Nah, ini Dek. Seperti itu. Nah, misalnya, nih, example ya, contoh ya. Contoh ini, Dek. Ini ya. Nah, misalnya saja, eh, misalnya, contoh sederhananya ya, contoh fenomenanya itu apa? Misalnya, kalau kamu lihat gelas, sendok dimasukkan ke dalam gelas, sendoknya itu kan tampak bengkok kan? Kenapa? Karena di situ ada fenomena pembiasan, ya. Apa yang dilihat oleh mata kita itu beda. Lihat, padahal aslinya ya tetap sama, gitu ya. Nggak belok sebenarnya, nggak bengkok sendoknya kalau kita ambil, ya. Itu. Contohnya aja udara misalkan. Udara itu indeks biasanya 1 ya. Itu, nah, nah ini ya kita misalkan ambil ya sinar ya. Kita sinar ya. Sinar datang dari udara gitu ya. Nah, ini itu ya, menuju ke air gitu ya. Nah, ini kita bahas pembiasan di kolam renang ya, Dok, ya. Ke air, air itu biasanya indeks biasnya itu 4/3 ya, N2. Nah, ini jika theta satunya 30 derajat, maka nanti theta duanya itu berapa? Ini ya, itu pertanyaannya. Oke, nanti ya sudah, rumusnya pakai itu. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 ya. Nah, N1-nya 1 kan, kalikan sin theta 1. Theta 1-nya 30. Nah, ini. Kalikan N2, N2-nya 4/3. Kalikan sin theta 2 ya. Nah, ini. Sin 30 itu adalah setengah ya. Nah, kemarin kan 4/3 kali sin theta 2 ya. Berarti nanti ini 1 kali setengah. Setengah, ini kalikan 3/4 gini ya. Nah, ini sama dengan sin theta 2 ya. Nah, ini. Nanti sin theta 2 sama dengan nanti 3/8 ya. Gitu. Maka, ini ya. Nanti theta 2-nya ini sama dengan ini ya. Sin pangkat -1 ini deh ya. 3/8. Nah, ini bisa di kalkulator aja ini. Kita kalkulator coba ya. Berapa derajat? Ini ya, jawabannya 22,02 derajat ya. Itu. Jadi, sudutnya itu semakin kecil ya, semakin mendekati garis normal nih. Itu ya. Bisa nanti dicek pakai kalkulator ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, oke. Nah, dan masih banyak lagi ya contohnya nanti. Oke, langsung saja ke sini, Dik. Kalau paham ya.
Itu yang berikutnya itu ada yang namanya optika, optika fisis ya. Nah ini, optika fisis sebenarnya ada tiga macam deh yang dipelajari. Tapi kita ambil dua aja ya, karena di situ silabusnya ada dua doang. Ini apa saja? Ada interferensi, ini ya. Ada yang namanya difraksi, ada yang namanya polarisasi. Nah, itu ya. Oke. Nah, yang pertama dulu, ini ya. Yang pertama itu ada yang namanya interferensi ya. Nah, ini. Jadi, nah, apa itu sebenarnya interferensi? Interferensi itu dari kata-kata interfer, ya, menggabungkan ya. Nah, ini itu menggabungkan dua sumber cahaya ya. Nah, itu deh. Ini ya. Jadi, berpadunya ini ya, dua sumber cahaya ya. Nah, nah, sehingga nanti ini, nah, penggabungannya ini nanti menghasilkan ini deh, menghasilkan pola ini ya, ada dua pola deh, pola gelap ini ya, dan terang ya. Nah, ini itu pola gelap di itu nanti ini ya, itu disebut dengan interferensi minimum ya, minimum ya, dan pola terang itu disebut dengan interferensi maksimum ya. Nah, ini. Nah, itu ya, seperti itu deh. Sebentar, saya lanjutkan. Oke, seperti itu ya. Nah, tak ilustrasikan dulu deh, tak gambarkan dulu ya. Nah, ini. Jadi gini ceritanya, deh. Nah, jadi ini, nah, ini katakanlah sumber cahaya ya. Nah, ini sumber cahaya di lampu gitu ya. Nah, itu. Ini ada sumber cahaya. Hmm, ini ya. Nggak usah salah. Ini ada ya. Ini ada sumber cahaya, deh. Nah, makanya kamu sebut ini sebagai sum sumber ya. Nah, itu. Nah, berarti sumber ini jelas menghasilkan cahaya dong. Ini ya, menghasilkan cahaya di sini ya. Nah, ini. Nah, ini dia. Nanti deh, cahayanya itu melewati celah ya. Nah, ini tuh ya. Ini celahnya celah sempit namanya deh. Ini ya. Oke. Ini ya. Nah, cahayanya itu biru. Nah, biru tadi. Nah, ini ya. Loh, masuk semua. Ya.
Nah, gitu ya. Nah, cahaya masuk. Masuk ke mana, Mas? Masuk ke ini, celah sempit ini. Nah, ini ya. Celah sempit ini Dek, punya lebar ya. Nah, ini jarak ini. Nah, ini ya. Kita hitung dulu Dek, jaraknya berapa ini. Jaraknya lebarnya lebarnya D gitu ya. Nah, ini. Kemudian cahayanya gitu ya. Sehingga nanti di sini ada ditampilkan pada sebuah layar ya. Nah, ini. Itu Dek. Ini sisi sini itu namanya layar gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ini masuk ya. Jadi cahaya masuk ini masuk ke. Nah, ini kita ambil satu cahaya ya, Dek ya. Nah, ini kita ambil ya ada juga yang lewat sini. Nah, gini ya. Pasti nanti itu ada yang seperti ini, Dek. Nah, ini kita ambil satu cahaya. Nah, kita ambil ini. Nah, ini titik di situ ya. Titik itu adalah interferensinya, Dek. Nah, oke. Nah, nanti ini pasti cahayanya itu melambat, ya. Ada yang ke sana, nanti ada juga yang ke situ, ada yang ke situ, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Ini ini saling berreferensi satu sama lain. Dan itu ada banyak cahaya. Nah, dan kita hanya mengambil sampel ini saja, gitu ya. Tidak usah kita tulis semuanya ya. Nah, itu ya. Nah, seperti itu deh ya. Nah, nanti itu pertama ini pokoknya sorry, cahaya yang bergabung ini itu mengalami interferensi, gitu ya. Nah, atau boleh juga kamu ilustrasikan seperti ini, Dek. Ini ya. Jadi ilustrasi interferensinya itu juga boleh dituliskan seperti ini, Dek. Nah, ini biar kamu jelas ya. Ini cara lain menggambarkannya, Dek. Iya, iya. Nah, cara lainnya tuh gini. Nah, ini cahayanya lewat sini. Nah, lewat D ya. Nah, ini. Nah, nanti pasti ini nyenggol sama yang lain, Dek. Nah, ini gabung ya. Ini cahayanya lewat D. Nah, ini ya, ini masuk ya. Nah, ini ya. Kalau di Livia lihat ya. Dan ini sangat banyak. Ini ya. Nah, di Livia lihat di mana letak interferensinya. Di sini, Dek. Letak interferensinya adalah ketika cahayanya itu saling nabrak ya. Ini di sini, di sini ya. Ini, ini. Nah, itu dia. Itu adalah letak interferensinya, Dek. Nah, ini boleh juga digambarkan dalam lintasan lurus seperti ini. Nah, itu ya. Seperti itu interferensinya. Oke. Nah, itu ya. Ini layar. Gitu. Oke. Nah, terus kita belum selesai deh ya. Nah, ini jarak sini ke sini. Nah, itu adalah L gitu ya. Nah, itu ya. L itu apa? L itu adalah jarak antar layar ya. Nah, itu jarak layar itu. Jadi, kalau kita cek di sini D itu ya. Nah, itu apa namanya? D itu apa? Jarak antar celah ya. Kita taruh di slide selanjutnya deh ya. Ini D tadi apa? Jarak antar celah ya. Nah, ini. Nah, ini. Distance between slit gitu ya. Kalau L itu adalah jarak celah ke layar ya. Nah, ini. Itu. Nah, itu ya. Seperti itu deh. L. Nah, akibatnya apa dia kalau seperti itu? Nanti akibatnya itu adalah menghasilkan pola-pola, Dik. Ya, menghasilkan pola. Nah, di sini, nah, ada ada yang namanya bagian pusat. Ini, ya.
Ini di sini. Nah, itu ya. Ini terang, ya. Ada bagian yang terang. Nanti ada bagian yang namanya gelap ya. Nah, ada bagian yang gelap. Nah, ini gelap. Ini gelap. Ini ya. Nah, gelap itu dihasilkan dari interferensi yang minimum tadi. Nanti menghasilkan terang lagi. Nah, ini ya, terang lagi. Nanti menghasilkan gelap lagi. Ini ya. Hmm. Nanti menghasilkan terang lagi, Dek. Nah, seterusnya ya, berpola gitu ya. Nah, ini. Bagian yang di tengah ini, Dek, itu namanya terang pusat ya. Nah, ini tuh terang pusat. Nah, TP, kita sebut TP ya, terang pusat. Nah, ini kita sebut dengan gelap yang pertama. Nah, itu gelap yang pertama ya. Nah, itu. Ini disebut dengan terang kedua ya. Nah, terang ke satu. Nah, ini ya. Nanti ini gelap kedua. Nah, ini gelap kedua ya. Ini terang kedua. Ini terang kedua. Gitu gitu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, nanti di jarak antar pola itu, ini ya. Jarak antar pola ini misalnya sini ke sini ya. Itu P. Nah, itu ya. Ini P. Ini. Itu namanya jarak antar pola ya. Nah, nah ini P ya. Pola gelap, terang, terang gelap tuh ya. P itu jarak antar pola. Ini dulu. Nah, itu. Terus kemudian eh, pertanyaannya, jarak antar pola itu selisihnya berapa gelombang? Nah, gini ya. Ya kita lihat dulu deh. Nah, ini kita harus tahu ya. Nanti itu selisih jarak ini ke terang pusat ke gelap satu, itu selisihnya itu jarak antar pola gelap ke terang yang terdekat itu setengah gelombang, Dik. Ini ya. Nah, gelap satu ke terang satu itu setengah gelombang juga. Nah, ini ya. Terang satu gelap dua itu setengah gelombang juga. Nah, itu deh. Ini juga sama. Di bawah setengah gelombang ya. Ini juga setengah gelombang. Nah, itu ya dan seterusnya deh ya. Nah, maka kalau kita cek ya, terang pusat ke gelap satu setengah gelombang, gitu ya. Nah, terang pusat ke gelap satu itu berapa? Setengah gelombang ya. Kalau kita ambil ke gelap kedua, itu berapa, Dik? Ini terang pusat ke gelap kedua berarti. Di sini ya, gelap kedua tuh ya. Setengah gelombang ya. Nanti ini setengah, setengah, setengah ya. Berarti kan 3/2 ya. Nah, itu. Nah, itu ya, Dik ya. Nanti kalau misalkan gelap ketiga, nah itu, Dik. Berarti kan pasti 5/2 ya. Nah, ini. Itu. Berarti bisa kamu rumuskan, Dik. Gini ya. Berarti ya. Nah, bagaimana rumusnya ini? Bisa kamu rumuskan, Dik ya. Nanti itu kita lihat ya, Dek ya. Nah, nanti dulu. Ini ya, pertama itu nanti, Dek. Nah, sebelum sebelum ke sana ya. Nah, pertanyaannya ini mungkin Dek Livnya mungkin harus kritis di sini, Dek. Eh, selain daripada selain daripada dia karena interferensi, apa penyebab lain dari adanya pola gelap terang? Karena adanya beda lintasan cahaya, Dek. Itu ya. Kalau kita cek ya. Nah, ini ini kan yang satunya panjangnya segini, yang satunya panjangnya segini cahayanya. Pasti ada selisihnya kan? Lebih panjang yang bawah kan? Nah, selisihnya itulah, Dek, yang menyebabkan beda lintasan, Dek. Nah, jadi kalau misalkan ya, nah, seberapa besar beda lintasannya? Nah, sekarang kita lihat, Dek. Kita menggunakan pengetahuan eh, trigonometri kita ya. Nah, ini kita buat lebih representatif lah. Nah, ini gini ya, jarak antar celahnya. Nah, gini, sampai ke bawah ini.
Ini tak tarik ke sini, Dek. Tarik bagian tegak lurus ya. Hmm. Kalau di Livia tarik tegak lurus, nanti di Livia akan dapatkan ini sudutnya ini. Akhirnya sekarang ini sama ini sama ya. Berarti sisanya sebesar segini kan? Berarti ya. Sisanya sebesar segini nih. Beda lintasannya, beda lintasan cahayanya, panjang cahayanya bedanya seperti itu, sebesar itu. Nah, ini ini kan tegak lurus ya sekarang ya. Seret. Nah, ini sudutnya theta ya. Nah, berarti kalau secara trigonometri kan gini, Dek, selisihnya. Ini pakai D sin theta. Nah, lo kok bisa, Mas? Nah, kita ini ya, kalau di Olivia belajar matematika, ini sudutnya kan itu segitiga siku-siku ya. Nah, ini kan saya gambarkan ini ya. Kan kalau dibuat segitiga seperti ini. Ini ya. Ini theta, ini D. Nah, ini miring D kan. Nah, ini berapa? X misalkan ya. Nah, kalau di Olivia buat, berarti kan sin theta itu kan depan dibagi miring ya, dia ya. X dibagi D. Berarti kan X-nya, yang ditanyakan kan X-nya. Sama dengan D sin theta, gitu ya. Makanya di sini, ini panjang ininya itu sebesar D sin theta, gitu ya. Nah, itulah dia. Itu juga menyebabkan pola gelap terang. Jadi ya, D, nah kita rumuskan ya. Nah, D sin, ini pertama kita ambil eh, interferensi minimum dulu ya. Nah, alias pola gelap ya. Jadi ya. Nah, apa tadi? D sin theta ya. Nah, ini deh. Nah, ini sama dengan apa, Dek? Nah, sama dengan ini, Dek. Nanti kalau gelap gimana? Bisa setengah gelombang, 3/2 gelombang, 5/2 gelombang ya, Dek ya. Nah, ini. Gimana tadi, Dek? Nah, ntar kita biar Dek Livia itu tahu asal-usulnya ya. Biar tidak hanya kopas dari rumus orang aja. Tadi kan setengah gelombang ya. Nah, ini 3/2 gelombang ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini kan bisa kita perumum ya, Dek ya. Nah, ini jadikan gini aja, Dek. Hmm, saya jadikan gini aja. 2n-1/2 lambda. Boleh kan ya kayak gini ya. Nah, misalnya Dik, saya ingin tahu gelap ke satu, ya. Berarti n-nya 1 ya. Ini gelap ke satu, berarti n-nya 1 ya. Ini misalkan kalau n-nya 1, berarti kan 2 dikalikan satu, satu kurangi, sorry, 2 dikalikan satu, 2, 2 dikurangi satu, satu, 1/2. Ini ya. Kalau misal, itu gelap ke satu, n-nya 1 berarti Dik. Kalau misalkan gelap kedua, berarti n-nya 2. Ya, n-nya 2, 2 kali 2 4, kurangi 1 3, 3/2 lambda. Nah, itu ya. Maka nanti ini jadinya begini, Dik. D sin theta ini sama dengan 2n-1/2 lambda ya. Nah, ini. Atau boleh juga seperti ini, Dik. N-setengah itu boleh juga ya. Nah, itu. Kita buat n-setengah aja ya. Kan 2 dibagi 2 kan 1 juga. Nah, ini. Kita buat gini aja. Nah, n-setengah lambda ya. Nah, ini, Dik. Oke. Nah, ini ya. N minus setengah lambda ya. Nah, ini. Ini kalau pola gelap ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini, Dek. Berarti N di sini apa, Dek? N ini adalah orde ya. Di sini itu orde ya. Orde ke N. Bisa kamu artikan dengan gelap ke N gitu ya.
Di mana N-nya, hati-hati. N-nya itu bisa dimulai dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Gitu ya. Itu deh. Nah, itu ya. Nah, kalau terang pusat ke terang pertama, berarti bagaimana, Dek? Oh, sebentar. Jangan dulu, Dek Livia. Nah, pertanyaannya begini sekarang. Loh, eh, kita ambil ya, P-nya itu ini ya. Berarti kalau gitu, nanti tetanya itu bisa juga dibuat seperti ini ya, Dek ya. Nah, sebentar. Ini kita pakai gini. P-nya ini kan bisa kita perpanjang sampai ke berapapun ya. Nah, berarti kalau misalkan ini, nah kita ambil terang pusat di sini, ke terang kedua di sini ya. Nah, ini Dek, terang kedua. Ini ya. Nah, ini terang pusat ke terang kedua. Ini P-nya. Boleh nggak saya taruh P-nya di situ? Boleh. Dimanapun dia. Itu ya. Nah, belum Mas. Tadi kan ada huruf P, ada huruf L. Gunanya untuk apa itu? Nah, itu ada gunanya juga, Dik. Nah, sekarang kita nyatakan rumusnya dalam P dan L ya, Dik ya. Nah, kita ambil dari sini. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang ini. Kita lihat ya. Oke. Kita tarik lagi, Dik, garisnya ya. Nah, kita tariknya harus benar, Dik. Nah, ini. Nah, ini ya. Red. Nah, ini. Itu L-nya. Nah, sekarang apa poinnya di sini, Dek? Oke. Nah, kita tarik lagi garisnya ya. Ini. Nah, tarik lagi garisnya. Ini. Nah, gini ya, Dek ya. Seperti itu ya, Dek ya. Nah, sudutnya bagaimana sudutnya sekarang? Nah, ini. Sudutnya itu di sini. Nah, tetanya pasti sama dengan teta yang ini, Dek. Nah, ini ya. Pasti sama itu. Itu ya. Kalau di matematika sudutnya apa itu, Dek, namanya? Sudut berseberangan ya. Itu. Nah, karena siku-sikunya di sini. Nah, sama ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Nah, berarti nanti segitiganya itu sama dengan ini, Dek. Segitiganya. Segitiga yang besar ini ya. Segitiga ini, dan ini. Coba kalau dia gambarkan bagaimana, Dek. Jadi kan gini ya. Jadi ya. Jadi ya, theta. Nah, ini ya. Ini ada P, ini L ya. Nah, itu segitiganya kan itu, Dek ya. Nah, ini segitiganya. P dan L. Nah, nanti Delivia bisa ambil tan ya di sini ya. Karena di sini hanya ada suku depan dan samping kan. Nah, depan dibagi samping nih. Itu ya. Itu sama dengan P dibagi L ya. Nah, ini ya. Nah, itu dia. P dibagi L. Nah, nanti surprising nih, Dek. Nanti itu yang kita bahas tuh ini Delvia mungkin mungkin nggak bakal paham dulu karena ini materi tingkat atas ya matematikanya ya. Atau mungkin sudah diajari, nggak tahu juga. Tapi poinnya apa, Dek? Nanti kalau misal nanti ini interferensi itu terjadi untuk celah yang sangat sempit sehingga tetanya itu sangat kecil, Dek. Itu ya. Kalau tetanya sangat kecil, nanti itu sin theta itu mendekati tan theta. Nah, ini ya, susah dipahami memang, tapi terima aja dulu. Nah, tan theta yang tadi sama dengan P dibagi L. Nah, sehingga rumus ini, nah, itu ya, dapat dituliskan jadi gini, Dek. Ini sin tetanya ini, nah ini diganti dengan P per L ya. Berarti ini D P per L itu sama dengan N min setengah lambda ya. Nah, lambda itu apa? Lambda itu adalah panjang gelombangnya. Nah, itu ya, Dek, ya. Tuh. Nah, gitu ya, Dek, ya. Maka nanti kalau misalkan ada interferensi minimum, ada juga interferensi maksimum dong.
Nah, ini tinggal kita kopas aja dulu ya. Kan kan pemahamannya ya nggak mungkin berbeda sejauh itu. Nah, gitu ya. Maka yang berikutnya ada rumusnya itu beda. Rumusnya itu mirip-mirip aja. Rumus interferensi maksimum ya. Pola terang ya. Nah, ini. Jadi, gimana kalau pola terang, Dek? Nah, di sini ya. Kalau kita cek ya, nah kita cari Dek misalnya. Terang pusat, kita cari ke terang ke satu. Nah, terang kedua, ke terang ketiga. Nah, dan seterusnya ya. Nah, terang pusat tuh di sini ke terang ke satu. Berarti kan setengah tambah setengah ya. Berarti kan satu gelombang ya, Dek ya. Satu gelombang ya. Nah, terus terang pusat ke terang kedua ya. Nah, terang kedua tuh ke sini ya. Ini nanti ini. Nah, ini Dek. Setengah tambah setengah tambah setengah tambah lagi setengah. Ya, setengahnya 4 kali ya, Dek ya. Berarti setengah dikalikan 4 ya. Berarti kan dua gelombang. Nah, nanti Dek yang terang ketiga itu masih 3 gelombang ya. Dan seterusnya 4 gelombang ya. Nah, ini. Maka di sini nanti ini d sin theta ini sama dengan n lambda ya. Nah, ini. Nah, gantinya jadi maka yang ini juga berubah dong, Dek. Ya, ini ya. Nah, gini ya. Itu ya. Ini sama dengan n lambda ya. Nah, itu ya. Nah, kok keterangannya sama nggak kira-kira keterangannya? Sama ya. Ini. Nah, ini dia. Nah, bedanya apa? Terus dipakai ini. Oke ya, ini bukan gelap ya. Ini apa? Terang ya. Terang ke N. Nah, jadi ya, terang ke N. Seperti itu, deh. Nah, itulah interferensi ya. Oh ya, ini lupa saya. Nah, ini lupa sih. Nah, kan polanya bagaimana deh tadi, deh? Polanya itu bisa satu gelombang kalau terang pertama, 2 gelombang kalau terang kedua, 3 gelombang. Nah, berarti bisa diperumum sampai n gelombang ya, n lambda itu ya. Nah, itu terang ke n, satu, dua, tiga. Itu ya. Mau mulai dari nol, boleh nggak? Dari nol? Boleh. Kalau n-nya sama dengan nol itu biasanya terang pusat, deh. Itu ya. Kalau nol tuh seperti itu. Itu ya. Simpel sekali. Tapi kalau nol itu gelap tuh nggak ada ya. Kalau nol ya. Kalau gelap tuh mulainya dari satu. Satu, dua, tiga. N-nya satu, satu kurangi setengah. Ya, setengah. Dan seterusnya. Deh. Itu ya. Itulah tentang interferensi. Itu ya. Oke deh. Paham ya? Nah, kita buatkan soal dulu ya deh ya. Mas, pertanyaannya deh. Bisa nggak nanti soalnya itu menceritakan jarak antara gelap kedua dan gelap ke satu? Bisa aja, nggak masalah. Gitu ya. Berarti kamu hitung dulu deh. Misalkan gelap kedua dan gelap, misalkan random ya. Terang ketiga dan gelap ke satu. Terang kedua dan gelap ke satu. Nah, berarti kamu hitung dulu jarak antara ini ya. Dan panjang gelombangnya pasti sama. Panjangnya gelombangnya pasti sama. Panjang gelombangnya pasti sama. D-nya pasti sama. L-nya pasti sama. Nggak mungkin beda. Yang beda itu hanya ini. Ininya. Angka ini ya.
Berarti kamu bisa hitung langsung deh. Terang kedua sampai gelap ke satu. Pakai rumus cepat bisa. Nah, rumus cepatnya gini. Maksudnya tuh gini, kamu hitungnya manual deh. Nah, ini ya, setengah, tambah setengah, tambah setengah. Nah, terang kedua gelap ke satu. Setengah, tambah setengah, tambah setengah. Langsung aja. dp per L sama dengan 3 per 2 lambda. Gitu ya. Atau d sin theta sama dengan 3 per 2 lambda. Itu bisa juga ya. Nah, itu deh. Nah, nah, rumus ini itu patokannya dari terang pusat. Gitu ya. Tapi kamu bisa customize rumusnya menggunakan pengetahuan ini. Oh ya. Nah, jarak antara itunya itu adalah setengah gelombang. Oke ya. Nah, itu dia exercise. Saya carikan soal dulu lah ya. Bentar, ini saya bukakan buku sekolah saya ya, harusnya nggak mungkin beda lah kurikulumnya. Oke, sudah. Ini materi kelas 12 ya, 11 ya. Oh, sorry. Oke, nah ini ya, kita gambarkan dulu lah ya. Misalnya, nah, ini ya, tak gambarkan versi mini ya. Nah, ini, boleh-boleh aja dong. Tapi memang soal aslinya itu ada gambarnya. Nah, ini sumber satu, S1, sumber 2. Sorry. Celah satu, celah 2. Nanti cahaya lewat sini. Nah, ini diketahui D-nya 0,8 milimeter ya. Nah, ini. Nah, jadi ya. Gede. Nah, itu. Wait, wait, wait. Saya buatkan kata-katanya dulu ya. Tak pikirkan sama angkanya juga, Dek.
Ini ya, ini soalnya deh ya. Observe, observe the following ya. Iya, observe the following light ray on the left ya, diagram. Titik. Ini titik P gitu ya. Nah, if P is the second order ya, bright fringe ini ya, and the wavelength ya is 1600 nanometer, determine distance P from the central bright fringe ini ya. Nah, ini problemnya gitu. Oke, tak pindahkan ke halaman berikutnya ya. Nah, ini deh soalnya deh. Itu ya. Oke. Sebentar. Oh iya, ini nama percobaannya apa ini? Nama percobaannya ini celah ganda ya. Karena ada dua celah ya. Ini ini celah ganda. Lupa saya. Nah, percobaannya itu namanya percobaan Young ya. Nama orangnya itu Young. Nah, ini. Jadi, oke ya. Nah, pertama yang diketahui apa ini? Jelas ya di sini D-nya itu 0,8 milimeter ya, Dek ya. Nah, ini. Nah, ini if P jika P itu adalah second order bright fringe gitu ya. Fringe itu pola fringy. Fringy itu pola gelap terang gitu. Jadi N-nya 2 ya, second order. Dan kamu lihat deh ya, jadi bright. Bright berarti pasti interferensinya maksimum dong, gitu ya. Interferensi maksimum ya, pola terang ya. Nah, and the wavelength itu 1600 nanometer ya. Berarti lambdanya di situ 1600 nanometer ya. Nah, ini pertanyaannya, determine distance P ini ya from the central bright fringe. Jadi P yang merupakan orde kedua tadi, berapa jaraknya dari terang pusat, central bright. Berarti yang ditanya apa? Jarak antar polanya, di P-nya itu. Nah, P itu pola ya, fringe gitu. Ini jarak antar pola, gitu ya. Pola gelap terang maksudnya. Gitu ya. Pusat ke terang itu langsung aja dua gelombang gitu ya. Boleh seperti itu, tidak masalah. Tapi PD per L tadi kan sama dengan N lambda. Nah, jadi nggak usah pakai ini, nggak masalah. Gitu ya. Nah ini, masukkan angka-angkanya, Dik.
Nah, jangan lupa diubah ke SI dulu ya, satuan internasional ya. Oh ya, saya mesti ingatkan satuan penting nih. Eh, nanti kalau ada satuan ini, 1 angstrom, itu nilainya itu gini deh, 10 pangkat minus 10 ya, meter ya. Kalau 1 nano, itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter deh. Ini jangan lupa ya, karena satuan ini itu sering keluar dalam bab optika fisis ini. Tuh ya. Oke, berarti masukkan nilainya ya. Ini P, ini ubah dulu ya. D-nya 0,8 mm. Berarti kan jadikan meter dulu. 0,8 kalikan 10 pangkat min 3 meter ya. Nah, alias kalau D. Livia di sini bisa ubah lagi lebih sederhana ya. Tidak usah koma-komaan, bisa jadi gini. Tapi kan di sini 8 kalikan 10 pangkat min 4 meter ya. Nah ini. Nah ini 1600 ini itu jadikan meter. Berarti kan 1600 kalikan 10 pangkat min 9 meter. Nah, di sini ratus itu artinya 10 pangkat 2. Kalau dijumlahkan dengan min 9, 2 tambah min 9 itu kan min 7 ya. Berarti 16 kalikan 10 pangkat min 7 meter gitu ya. Maka di sini masukkan di. Nah, P-nya berarti kan di sini kali silang ya. Ini kali ini. Nah, P-nya jadinya N lambda kali L. Nah, ini yang nempel sama ini jadi pembagian. Nah, PD gini ya. Nanti P-nya itu sama dengan N lambda L dibagi dengan D ya. Nah, gitu deh. Masukkan ya angka-angkanya ya. R-nya 2 ya. Lambdanya 16 kalikan 10 pangkat min 7 ya. L-nya, nah L-nya berapa nih? L-nya jarak antar layarnya itu, sayangnya belum saya kasih tahu ya. Oh iya, lupa deh, maaf, maaf. L-nya itu ada ya, nggak mungkin nggak ada. Jadi diketahui ya, pasti given. Nggak mungkin nggak diketahui deh. Ini L-nya itu adalah 3 meter ya. Nah ini, itu ya. L-nya 3 meter ya. Dibagi D. D-nya berapa? 8 kalikan 10 pangkat min 4. Nah, gini kan enak ya, kalau ngerjakan kayak gini deh ya. Ini 16 bagi 8, 1, 2 ya. 2 kali 2, 4 kali 3, 12 ya. Nah, ini 12, kalikan 10 pangkat, ini min 7 dikurangi min 4 ya. Berarti min 3 ya, meter. Gini ya. Atau mau dijadikan milimeter juga boleh, nggak masalah. Berarti kan 12 milimeter. Ya, lihat. Tuh, gitu. Seperti itu deh. Oke, oke. Itu ya. Nah, seperti itu deh. Itu difraksi ya. Nah, ini. Kalau soalnya gini, misalkan terang kedua ke gelap ke satu, gitu ya. Langsung aja, misal contohnya nanti ini. Nah, ini contoh yang lain. Ini, ini intermezzo saja ya, misalkan ya. Yang penting itu tahu tahu jarak antar polanya itu berapa gelombang. Nah, itu. Misalkan terang kedua ke gelap satu. Nah, ini ya, itu deh. Ada ada dua cara. Cara langsung ya. Cara langsung tadi pakai logika ya, deh ya. Ini terang kedua di sini, gelap ke satu di sini. Ini ya. Nah, ini kalau kita ini terang kedua di sini, gelap satu di sini. Setengah, setengah, setengah ya. Nah, berarti kan jaraknya setengah sama setengah, 3/2 ya. Nah, itu boleh juga deh, nggak masalah. Langsung aja rumusnya itu, jadi nggak usah pakai n itu, kelamaan. Nah, jadi langsung aja. Nanti rumusnya tuh gini.
sin theta, langsung aja 3/2 lambda. Nah, itu ya. Atau dP per L 3/2 lambda. Nah, itu ya. Itu cara pertama, deh. Cara kedua, nanti di Livia bisa rumuskan dulu masing-masing. Nah, terang kedua. Nah, itu berarti kan nanti gini ya. D sin theta itu sama dengan 2 lambda ya. Karena N-nya 2 kan. T2 itu N-nya 2. Gelap ke 1. Nah, atau gini juga. Atau gini. Kalau kalau gelap ke atau terang kedua bisa juga gini. dP per L sama dengan 2 lambda. Itu boleh juga, deh. Nah, nanti kalau gelap ke 1, G1, nanti ini D sin theta, 1 ya, ada nih. 1 itu pakai N minus setengah ya. 1 kurangi setengah, berarti kan setengah, 1 kurangi setengah ya. Nah, ini ada ya. Which is sama dengan setengah lambda ya. Sama juga. dP per L-nya sama dengan 1 kurangi setengah lambda. Nanti sama dengan setengah lambda. Gitu ya. Nah, ini caranya dikurangi, Dek. Nah, nanti ada rumusnya pengurangan memang. Nah, ini. Nih, berarti ini 2 kurangi setengah ya. 2 dikurangi setengah ya. dP per L itu ya. 2 dikurangi setengah lambda. Gitu ya. Nih, 2 kurangi setengah berapa, Dek? 3/2 kan? Nah, ini ya. 2 kurangi setengah, 3/2. Jadi, rumusnya sama aja, Dek. Nah, sama aja. Ini ya, dengan ini. Nothing different. Baik cara logika maupun cara rumus. Nah, jadi kalau kamu nanti punya nilai random, gelap ketiga dengan terang ketujuh, wah, kan boleh-boleh aja. Gitu ya. Bisa kamu logikakan. Tapi kalau kamu pusing, pakai rumus saja, nggak apa-apa. Karena terang ketujuh kan sudah jauh. Kalau kita gambarkan satu-satu kan lama ya. Gitu deh. Gitu. Oke ya. Oke. Nah, kita bahas difraksi ya sekarang ya. Nah, ini. Yang kedua. Nah, apa itu difraksi? Nah, ini ya. Beda ya dengan preferensi ya. Sangat berbeda deh. Oke. Nah, bedanya di mana? Nah, itu ya. Oke, sebentar. Oh ya, interferensi itu ada lagi sebenarnya. Ada yang namanya, saya baru ingat, lapisan tipis ya. Cuma itu jarang keluar sih. Kalau lapisan tipis, itu lapisan tipis itu biasanya yang dipakai di ujian praktek SMA itu. Kelas 12 itu ada biasanya ujian praktek. Itu ya. Oke, Dek. Nah, difraksi itu, Dek, itu adalah definisinya ini. Pelenturan cahaya ya, melewati celah sempit ya. Nah, gitu. Nah, itu dia. Oh ya, kalau interferensi itu contoh sederhananya apa, Dek? Misalkan kamu tahu ya, di rumah ya, di rumah kosong ya, di rumah kosong itu biasanya ada di atas pintu itu ada celah-celah kosong, celah-celah yang bisa dilewati cahaya itu ya. Kalau kamu lihat lihat tampilannya di tembok itu ada terangnya, ada gelapnya gitu ya. Nah, itu biasanya kamu bisa bisa bayangkan itu, Dik, ya. Nah, ini ya difraksi. Nanti di difraksi ada dua macam, di ini ya. Ada yang namanya difraksi celah tunggal ya, dan difraksi celah ganda. Celah ganda itu nanti konteksnya itu PC ya. PC itu banyak celahnya. Ganda itu bukan cuma dua ya. Di sini banyak. Itu, Dek. Yang pertama dulu, Dek. Nah, di sini kita bahas dulu ya.
tentang difraksi celah tunggal ya. Nah, ini. Dik. Nah, jadi kalau celah tunggal bagaimana, Mas? Celahnya cuma satu dan dia sempit ya. Ini, Dik. Kayak yang miring ya. Miring nggak ini? Nggak miring ya. Nah, ini. Oke, gitu ya. Nah, celahnya cuma satu, Dik. Tapi celah ini juga sempit, Dik. Itu. Ini ya, seperti itu. Iya, ya. Nah, ceritanya sama, Dik. Ini ya. Nah, ini ya. Ini tuh ada bagian pusat gitu ya. Ini ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu. Nah, ini, Dek. Cahayanya nanti lewat sini, Dek. Olivia. Nah, ya, cahayanya lewat sini. Seret. Nah, gini ya. Ini cahayanya lewat sini. Gitu. Nah, melewati apa, di kira-kira? Melewati celah. Nah, lebar celahnya. Loh, kok jadi nyatu ya? Nah, ini. Lebar celahnya sebesar D. Gitu ya. Jadi, gede ya. Nah, akhirnya cahayanya itu gerak. Nah, katakanlah, kita ambil yang salah lagi ya. Kita ambil salah satu ilustrasi cahaya. Nah, perwakilan cahaya. Ini kan, Dek, thread. Ini ya. Nah, gini, Dek, Livia. Oke ya, seperti itu, Dek. Nah, oke. Ini sama kayak tadi. Nah, sama persis. Tapi bedanya ini dari satu kelas saja, Dik. Nah, gitu ya. Nah, ini bagian yang pusat itu di O. Nah, O ini menghasilkan terang pusat, Dik, Livia. Nah, kemudian sama juga ya. Nanti jarak dari O ke sini itu kita sebut jarak antar pola ya, Dik ya. Hmm, Ini ya, di P ya. Nah, kemudian jarak sini ke sini ini L ya. Nah, ini seperti itu. Gitu ya, Dik ya. Nah, oke. Sama kayak tadi, Dek. Nah, Dek Livia juga tarik ini ya. Tarik jarak tegak lurusnya, Dek Livia. Nah, ini ke sini. Nih, kita geser dikit lah ya. Nah, ini. Kita harus cari. Nah, ini ya. Tuh, tuh ya. Sebenarnya enak, enak ke sini. Nah, ini. Ini, ini Dek ya. Seperti itu, Dek. Nah, ini besarnya berapa ini? Theta ya. Nah, ini. Loh. Kok besar? Sorry, sorry. Nah, ini. Ini besarnya sebesar theta ya. Ini sebesar theta, Dek. Ini ya. Berarti nanti ini ya, segini ini sama juga ya, Dek ya. Beda lintasannya ya. Ini sebesar D sin theta ya. Nah, ini aku potong, Dek. Gitu ya. Maka nanti ini hmm, sudut ininya, ini legia tarik ke sini, Dek. Kayak ini tarik ke sini ya. Nah, sudut tetanya berarti sama dengan ini nanti.
Nah, gini ya. Tuh, sama juga. Tapi yang membedakan kira-kira apa, Dek? Yang membedakan itu jelas ini. Yang membedakan nanti adalah bagian terang pusat, jarak terang pusat ke terang lainnya, gelap terang pusat ke gelap lainnya, Dek. Nah, ini ya. Nanti kalau Dek Livia gambarkan, nanti ada bagian yang terang pusat. Di O ini ya, ini terang pusat. Nah, itu ya. Nanti ada gelap ke satu. Nah, gini. Nah, gini Dek ya. Nanti ada ini yang berikutnya ya. Yang berikutnya ada gelap berikutnya. Ini gelap berikutnya ya. Ini terang berikutnya. Ya, Dek ya. Nah, ini nanti ini ada gelap berikutnya ya. Ini Dek. Ini ya. Nah, ini Dek, ini terang pusat ya, TP. Nah, ini ya. Yang berikutnya ini gelap ke satu ya. Ini gelap ke satu, gelap ke satu. Ini terang ke satu. Ini terang ke satu ya. Terus ini gelap kedua, ini gelap kedua. Terus ini terang kedua, ini terang kedua ya. Nah, bedanya adalah nanti ini. Bentar, kita tarik ya. Nah, ini ke sini, sini, ini, ini dek ya. Nah, ini dek, nanti hati-hati, terang pusat ke gelap ke satu itu jaraknya satu gelombang dek. Ini ya, terang pusat ke gelap ke satu, gitu ya. Nah, itu dek ya. Tapi jarak setelahnya itu balik lagi jadi setengah gelombang dek. Nah, setengah sisanya setengah gelombang, gitu ya dek ya. Setengah gelombang, gitu ya, setengah gelombang lagi, dan seterusnya ya dek ya. Nah, itu. Jadi yang satu gelombang tuh hanya ke gelap ke satu saja, ya. Sisanya itu ngikutin deh. Oke ya. Nah itu. Oke. Nah kalau begitu nanti ini dia bisa bisa lihat dong ya. Nah nanti ini berapa jarak terang pusat ke terang ke satu, terang kedua, terang ketiga ya. Berapa jarak terang pusat ke gelap ke satu, gelap kedua, dan gelap ketiga. Nanti di Livia bisa lihat polanya dong. Terang pusat ke terang ke satu, berarti kan di sini satu ini ya, sini ke sini. Nah, berarti kan satu ditambah setengah ya. Berarti kan 3/2 ya, Dik ya. Kalau terang kedua, berarti ditambahin setengah, ditambah setengah lagi. Setengah tambah setengah satu ya. 3/2 tambah setengah. Berarti kan 5/2 ya, Dik ya. Nah, nanti yang terang ketiga berapa, Dik? 7/2. Gitu ya. Gitu. Dan seterusnya ya. Seperti itu, Dik. Kalau gelap ke satu, yang pertama jelas satu gelombang. Nah, yang gelap kedua, nanti ini gelap kedua di sini ya. Nanti ini sini ke sini satu, satu tambah setengah, satu setengah, satu setengah tambah setengah, dua. Nanti dua gelombang. Yang gelap ketiga pasti tiga gelombang dan seterusnya ya. Nanti deh ya. Nah seperti itu deh. Gitu. Oke, oke ya. Nah seperti itu deh. Sebentar deh. Sebentar deh ya.
Aku pastikan dulu benar nggak ya? Harusnya benar. Oke ya, benar ya. Nah, berarti nanti di Livia bisa pelajari ya. Ada dua macam ya, Dek, ya. Ada difraksi yang minimum, ya. Ada difraksi yang maksimum ya. Nah, ini ada difraksi yang menghasilkan pola maksimum ya. Nah, kalau minimum itu menghasilkan pola gelap ya. Kalau maksimum itu menghasilkan pola terang ya. Nah, ini. Oke, itu deh. Terus nanti ini berarti Livia bisa lihat ya. Kalau eh, minimum itu berarti kan polanya gini deh ya. Tadi kan ada bisanya ini satu gelombang, dua gelombang, tiga gelombang ya deh ya. Satu gelombang, dua gelombang, tiga gelombang kan. Berarti polanya ikut apa deh? Polanya ikut pola n dikalikan lambda ya. Nah ini n-nya dari satu deh. Nah kalau terang berarti mulainya dari ini kan 3/2 lambda, 5/2 lambda, 7/2 lambda. Berarti polanya ikut pola apa deh? Pola n plus setengah lam lambda gitu ya. Nah rumusnya ya kita ikutin aja, kopas aja ya rumusnya. Kenapa kita susah-susah? Ini deh, yang ini dulu deh. Nah ini langsung aja lah ya, tak ambil ya rumusnya ya. Nah rumusnya sama kok, nggak beda. Yang pertama rumusnya di sin theta. Nah, kalau minimum ini n lambda ya, n lambda. Jadi ya, kalau satunya berarti kan di P per L. Nah, jadi bisa itu juga di sama dengan n lambda. Ini ya. Ini di. Hmm, ini ya. Nah, di mana n-nya itu dari berapa? Satu ya, dua, tiga, dan seterusnya, Dek. Nah, ini ya. Yang ini juga sama, Dek. Kalau dimasukkan n-nya satu, satu tambah setengah, 3/2. Dua tambah setengah, 5/2, dan seterusnya ya. Nah, ini. Ini di sin theta, ini berarti kan nanti ini n plus setengah lambda ya. Ini. Nah, ini di P per L, ini sama dengan n plus setengah lam lambda ya. Gitu, Dek. Oke. Dua, tiga, nah ini ya, seperti itu deh. Sama ya, lambda keterangannya sama, panjang gelombang, P itu jarak antar pola, dan lain-lain ya. Nah itu, oke, seperti itu deh. Nah ini ya, saya buatkan soal dulu ya, nah, ini biar kita paham deh. Nanti ada juga eh, dalam apa? Nanti ada juga di Olivia juga bakal pelajari difraksi celah ganda ya. Tapi hold dulu ya, hold on dulu. Bentar.
Oke. Ini ya. Oke, sebentar ya. Exercise. Lihat. Sebentar, saya buka di buku dulu ya. Soalnya mana kira-kira yang nanya ini. Sebentar. Oke. Ini aku dapat soal yang bagus sekali. Ini ya, dengerin deh. Ini students gitu ya, perform a single slit diffraction ya, eksperimen. Ini, the light source ya is a laser with a wavelength ya, 600 nanometer. Nah, ini dia. If the slit width is 0,4 milimeter, nah ini, and the distance from the slit to the screen ya is 3 meter ini ya. Determine ini the width ini ya, position ya, of the second ya, ini ya, second bridge bright fringe ini, and the fourth dark fringe ini ya. Jadi terang kedua dan gelap keempat nih. Nah ini mau pakai logika boleh. Ya, nih. Jadi soalnya sekarang gabungan nih, terang kedua dan gelap keempat gitu ya. Iya, gitu deh. Ini ada panjang gelombang ya, 600 nanometer ya. Nah ini lambdanya 600 nanometer nih. Nah, jadikan meter ya deh ya. Berarti kan 600 kalikan 10 pangkat min 9 meter ya. Atau 6 kalikan 10 pangkat min 7
meter ya, Dek ya. Nah, if the slit width, lebar celah ya, itu adalah 0,4 mm, Dek. D-nya ya. Nah, ini. Jadikan meter lagi. Berarti kan 0,4 kalikan 10 pangkat min 3 meter ya. Atau 4 kalikan 10 pangkat min 4 meter ya. And the distance from the slit to the screen is 3 meter deh ya. Nah ini. Berarti itu apa? Distance from the slit to the screen. P ya. Jarak antar pola ya. Sorry. L ya. To the screen. Layar ya. Screen. Berarti L itu sama dengan 3 meter ya. Nah ini. Determine the width, position ya, of the second bright fringe dari terang kedua and the fourth dark fringe gitu ya. Jadi di sini terang kedua ke gelap 4 ya dia. Nah ini. Ya udah, mau pakai rumus yang mana ini? Yang jelas ini ada DL lambda ya. Di sini nggak ada tetanya ya. Nah, soalnya ada tetanya itu jarang sih, Di. Tapi ada juga, banyak juga orang kadang suka-suka gurunya lah. Kalau misalkan apa namanya dicari tetanya atau diketahui tetanya sudah pasti pakai D sin teta ya rumus saya seperti itu, Dek. Ya udah, rumusnya kan gini. DP per L, nah, gini ya, Dek ya. Yang pertama, di sini kan yang lebih jauh siapa, Dek? Yang lebih jauh kan gelap 4 ya. Nah, yang lebih jauh itu kita tuliskan dulu, Dek. Nah, rumusnya gelap keempat itu, gelap itu kan pakai ini ya, n lambda ya. Nah, berarti kalau misalkan 4, berarti 4 lambda dikurangi terang kedua itu, berarti di sini ya, pakai yang ini, Dek. Nah, 2 plus setengah ini ya. Nah, itu. Nah, gini ya, Dek ya. Nah, ini langsung aja. Berarti ini dp per L, ini ya, 4 lambda min 2 lambda min setengah ya. Ini, Dek. 4 dikurangi 2, 2 ya. 2 dikurangi setengah, itu berapa, Dek? 3 per 2 ya. Nah, dp per L sama dengan 3 per 2 lambda ya. Nah, ini. Ya udah, ditanya apa sih? Ditanya P-nya ya. Nah, ini. Ya udah, berarti P-nya di sini sama dengan ini ya, kalikan aja di 3 lambda L dibagi 2 2D ya. Nah, masukkan aja. 3 kalikan lambda. Lambdanya itu adalah 6 kalikan 10 pangkat min 7 ya. Kalikan L ya. L-nya 3 meter dibagi berapa, di? Dibagi 2 D ya. D-nya berapa, D? 4 kalikan 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini. Sederhanakan dulu lah ya. 6 bagi 2, 3 ya. Nah, nggak ada lagi nih. 3 kali 3, 9 kali 3, 27 ya. 27 per 4 ya. Ini 10 pangkat, min 7 dikurangi min 4, berarti min 3 ya. Nah, 27 bagi 4 itu, 4 bagi, nah, nah ya udah, ini jawabannya sih, 27 per 4. Tapi kalau kita jadikan desimal, juga lebih bagus sih, Dik. Gitu ya, 27 bagi 4. Wait, itu 6,75 ya. Nah, kalikan 10 pangkat min 3 meter ya. Atau 6,75 milimeter ya. Nah, ini dia. Seperti itu. Oke. Nah, ini deh, yang terakhir ya. Itu difraksi celah ganda. Kisi ya. Jadi, ini cepet-cepet aja ya. Ini yang terakhir, difraksi celah ganda ya. Kisi. Jadi celah ganda itu celahnya banyak deh. Ini ya. Kosong, kosong, celah lagi, celah lagi. Nah, banyak sekali celahnya. Gitu ya. Ini saya gambarkan. Nah, banyak celahnya deh. Kisi, untuk kisi dia. Dan celahnya itu ratusan biasanya. Nanti ditangkap di layar. Jadi ya, sini deh. Sama juga ilustrasi perambatan cahayanya. Itu ya. Jadi nanti ini eh, lebarnya itu segini itu D gitu ya. Ini.
lebarnya itu D. Ini juga sama, lebarnya itu D. Ini lebarnya juga sama. Ini D ya. Ini juga sama, D ya. Nah, ini juga D ya. Tapi cahayanya lewat sini, Dek. Gini ya. Kecil sekali ya. Atau saya yang terlalu kecil gambarnya ini. Nah, ini cahayanya lewat sini, Dek. Nah, ini ya. Itu ya. Banyak ya. Itu. Nanti ini lewat sini, Dek. Hmm, ini ya. Nah, kena situ. Nah, ini ya. Agak pepet sih. Ini kena ke sana. Nah, ini juga. Dan ini banyak ya. Nggak mungkin cuma segini tok. Pasti lebih banyak lagi, Dek. Oh, sorry, sorry. Nggak mungkin. Nah, gini. Jaraknya bedakan aja. Ini ya. Ini ya. Ini juga sama, Dek. Nah, ini ya. Ini juga. Ada yang ke sini, Dek. Nah, ini ya. Nah, dan masih banyak lagi ya. Nah, dan seterusnya, Dek. Nah, nanti ada pusatnya. Tetap ada pusatnya. Katakanlah pusatnya yang ini, misalnya. Gini ya. Ini ya, katakanlah pusatnya di sini, Dek. Nah, ini ya. Nah, gitu. Oh, jangan di situ, Dek. Ini misalkan. Oh, bukan itu. Ini aja deh. Lebih bagus ya. Nah, ini pusatnya misalnya ya. Ini. Oh, misalkan, Dek. Nanti ini ada yang A, ini B, ini C, gitu ya. Nah, nanti Dek, kalau kalau di fraksi telah ganda gizi, itu sama kayak ini, Dek. Sama persis kayak interferensi. Ini ya. Nah, rumusnya. Nah, jadi nanti ada yang interferensi maksimum ya. Nah, persis ya. Nah, ini ya. Ada juga ya interferensi minimum ya. Nah, ini. Ikutin aja rumusnya tadi. Tadi kan ada dP per L sama dengan N lambda ya. Kalau maksimum ya. Atau juga bisa bisa juga tadi apa, di sin theta itu sama dengan N lambda ya. Nah, ini. Kalau yang minimum tadi kan gini ya, dP per L ini sama dengan N min setengah ya. Nah, ini. Yang ini dP per L ini sama dengan N plus setengah lambda ya. Nah, gitu deh. Nah, tapi yang membedakan apa kira-kira dengan interferensi deh? Yang jelas celahnya lebih banyak lagi ya. Ini bukan hanya double slit, tapi multi split ya, banyak sekali celah ganda gitu. Nah, ini. Nah, makanya di sini variabel D di sini. Nah, di sini ini ya. Itu rumusnya gini, Dek. D itu sama dengan 1/N. Nah, ini ya. Ini. Ini D ya. Nah, apa itu N? N itu adalah banyak banyak garis tiap sentimeter atau meter atau milimeter. Nah, itu ya. Seperti itu, Dek. Banyak garisnya itu berapa? Nah, seperti itu ya. Oke, gampang ya. Cuma nanti ada D-nya ya. Kalau D-nya itu apa berarti di sini? Jarak antar celah. Celahnya itu banyak, Dek. Berarti banyak celah tiap garis, gitu ya. Nah, ini misalnya di sini kita buat 4 garis, Dek. Garis satu, 2, 3, 4. Nanti bisa banyak lagi. Kan nggak mungkin kita menggambar ratusan. Ya, which is faktanya kan ada ratusan. Seperti itu, Dek ya. Oke ya, kita lanjutin eh, besok lah ya, Dek ya. Ini sudah selesai lah ya. Nanti besok kita selesaikan lah ini ya. Cepat kok ini. Efek fotolistrik, struktur atom,
dan fisika inti ya. Besok kita terakhir les ini. Berarti ini sudah selesai besok. Nah ini besok. Oke adik ya. Iya, Kak. Nah, oke kalau sudah paham nanti eh, bisa cari latihan soal ya. Banyak sekali kan soalnya. Oke ya. Duluan ya adik ya. Sampai Iya, jumpa besok makasih, jam Kak. 10 ya. Oke. Makasih kembali di